Minggu 15 Juni kemarin, artis cantik dan mantan kekasih Primus Yustisio Nafa Urbach merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di kediaman Nafa di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Didampingi pacar barunya Zack Lee, Nafa terlihat begitu bergembira. Maklumlah ulang tahunnya kali ini berbeda dengan ulang tahun Nafa pada 2 tahun belakangan. Ketika itu Nafa masih dirundung kesedihan lantaran belum memiliki kekasih setelah putus dari Primus awal Januari tahun 2001 lalu. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama. Berikut kilasan tayangannya. Sabtu kemarin, Mona Ratuliu dan Indra Brasko memboyong Davina Safa Felicia, buah hati mereka yang lahir pada hari Rabu 11 Juni lalu dari rumah bersalin ASI ke rumah orang tua Mona di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Simak prosesi Mona dan Indra memboyong buah hatinya itu. Nafa Urbach menggelar acara ulang tahunnya yang ke-23 secara sederhana bersama pacar barunya Zack Lee. Simak berita ini pemirsa bersama berita hangat dan menarik lainnya yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Artis dan presenter Peggy Melati Sukma kabarnya digeser dari acara Angin Malam sebagai pembawa acara. Kabar yang berhembus disingkirkannya Peggy dari acara yang sudah 2 tahun dibawakannya itu karena ia melanggar kontrak kerja dengan menjadi presenter di beberapa acara sejenis. Rumah tangga Dede Yusuf yang selama ini dinilai tenang minggu ini terserang isu. Dede diberitakan memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain. Dia seorang model, pragawati dan juga bintang sinetron yang bernama Cherry Maria. Hubungan itu kabarnya mulai tercium oleh istri Dede Yusuf, Sandy Ramania Wurandari. Kehadiran buah hati pertama dalam sebuah rumah tangga tentunya sangat dinanti-nantikan. Begitu pula dengan pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko yang baru saja menimang bayi pertama mereka pada hari Rabu tanggal 11 Juni lalu. Dengan penuh sukacita pasangan ini memboyong buah hati pertama mereka yaitu Davina Safa Felicia ke rumah mereka di kawasan Cipete, Jakarta Selatan hari Minggu kemarin. Sebuah kamar bayi dengan segala keperluannya telah mereka siapkan. Cek dan Dicek merekam secara langsung kegiatan Mona Ratuliu dan Indra Brasko memboyong anak pertama mereka. Pemirsa, beginilah suasana bahagia yang terpancar dari pasangan artis Mona Ratuliu dan suaminya Indra Brasko. Hari Sabtu kemarin, Mona, Indra serta sejumlah anggota keluarganya memboyong buah hati mereka, Davina Safa Felicia, yang baru saja lahir pada hari Rabu 11 Juni lalu di Rumah Sakit Bersalin ASI, Jakarta Selatan. Setelah mengurus administrasi dan berpamitan dengan para suster dan pegawai rumah sakit bersalin tersebut, Mona, Indra serta si kecil langsung menuju ke rumah orang tua Mona di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Setiba di rumah orang tua Mona, sebuah kamar yang didominasi warna pink serta gambar-gambar kartun beruang lucu Winnie the Pooh tampak terlihat. Itulah kamar yang sengaja dipersiapkan oleh Mona dan Indra serta keluarganya untuk si kecil Davina. Menariknya, kamar serta seluruh keperluan Davina itu Mona dan Indra persiapkan secara mendadak. Kebut-kebutan belanjanya, akhir-akhir bulan aja baru belanja. Nah yang gede-gede yang mesti pesan-pesan itu kayak lemari segala macem itu baru terakhir inilah, udah detik-detik terakhir lah, makanya kamarnya juga belum selesai semua. Ya pokoknya ibunya beli horden gitu. Terus apa ya, biasa lah ya, disterilin lah rumah kan. Kemarin kan mungkin ada debu-debu apa, pokoknya lebih disterilin lah, dipel, di vakum, pokoknya dibersihin lah rumah karena kan baby lebih sensitif ya. Lalu bagaimana ceritanya mereka bisa merancang kamar semacam itu dengan segala isinya? Rancang sendiri, jadi gini, pilihan warna. Jadi begitu kita USG cewek ya kan, USG-nya yang ada yang 3 dimensi itu kan, 4 dimensi apa 3 dimensi itu ya sayang, itu kelihatan banget ceweknya gitu loh. Jadi udahlah kita mutusin, Mona asik cewek kan, dia suka udah pink, udah ini di pink, dicat pink semuanya. Winnie the Pooh, terus lemarinya warnanya biru muda kayak gitu. Udah dirancang, pokoknya nuansanya perempuan banget gitu loh. Bajunya pink gini-gini.
Mertua ya, nyokapnya Mona lebih parah lagi. Itu belum USG dia udah beliin baju-baju pink. baju-baju pink. Sekedar ingin tahu berapa banyak jumlah pakaian Davina yang sudah mereka persiapkan? Celana yang banyak, baju-baju rumah yang banyak, nggak tahu lah berapa lusin, pokoknya yang banyak tuh buat rumah-rumahan. Karena aku yakin banget baju-baju untuk pergi gitu-gitu pasti banyak yang ngasih, apalagi omanya, opanya semua udah gemes aja kan mau beliin baju. Jadi aku yang penting-penting aja kayak apa pampers kayak gitu-gitu yang penting-penting banget. Selain itu sih ternyata bener kan banyak yang ngasih. Menempatkan bayi yang baru lahir dalam kamar seorang diri tentunya ada resiko. Dalam hal ini mengapa Mona dan Indra justru langsung menempatkan Davina di kamarnya seorang diri? Adakah alasan khusus mereka? Psikologisnya lebih bagus kayak gitu katanya gitu. Biar nggak Soalnya kebiasaan. biar nggak kebiasaan gabung sama orang tuanya gitu loh. Biar lebih mandiri lah. Soalnya kalau anak terlalu tergantung sama orang tuanya yang nempel banget juga kan repot banget ya. Apalagi orang tuanya dua-duanya aktif. Kan biasa kalau tidur satu kamar sering dengar suaranya kita, mungkin dia bisa tenang tidur. Nanti kalau nggak dengar suara kita dia nangis kayak gitu. Jadi kita biasain dia tidur sendiri gitu ya, dengan suasana kamarnya sendiri. Jadi dia bisa terbiasa. Terhadap kelangsungan si kecil, bagaimana rencana Mona dan Indra ke depan? Iya. Aku mau deh ngelakuin apa aja deh, nggak apa-apa deh ibunya berkorban apa aja, yang penting anaknya sehat, yang terbaik buat anak. Aku berharap dia jadi anak yang berguna lah buat dirinya. Ya, yang penting sama dirinya sendiri, terus sama kedua orang tua, keluarga, agama, terus negara, ya pokoknya semuanya lah. Aku pingin dia yang terbaik. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Minggu 15 Juni kemarin, artis cantik dan mantan kekasih Primus Yustisio Nafa Urbach merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di kediaman Nafa di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Didampingi pacar barunya Zack Lee, Nafa terlihat begitu bergembira. Maklumlah ulang tahunnya kali ini berbeda dengan ulang tahun Nafa pada 2 tahun belakangan. Ketika itu Nafa masih dirundung kesedihan lantaran belum memiliki kekasih setelah putus dari Primus awal Januari tahun 2001 lalu. Bagi Nafa, kehadiran Zack paling tidak memberi kesan tersendiri di hari ulang tahunnya yang digelar secara sederhana itu. Apalagi sehari sebelum Nafa berulang tahun, Zack telah memberinya surprise yang cukup mengejutkan. Kalau boleh tahu apa surprise dari Zack itu? Dari apartemen saya yang di Kintamani itu, dari pintu bukanya sampai di dapurnya, sampai semuanya ada 300 bunga mawar merah. Semuanya ditata dengan begitu rapi, terus ada 100 bunga mawar putih yang digunting-gunting kecil, ditaburin di karpet. Seperti kita ketahui, Nafa Urbach adalah artis yang cukup terkenal dan biasanya bagi seorang artis, ulang tahun pasti dirayakan dengan meriah. Mengapa dalam hal ini Nafa justru tidak demikian? Seumur hidup saya cuma 2 kali, saat saya umur 17 tahun sama umur 21 tahun itu. Jadi selama saya hidup cuma 2 kali dirayain. Saya terbiasa dengan kesederhanaan ya. Orang tua saya mengajarkan untuk lebih sederhana, untuk tidak terlalu muluk-muluk, tidak buang uang. Jadi saya lebih menghormati apa yang menjadi keputusan orang tua saya udah bikin kayak gini gitu. Walaupun tumpengan doang, namanya juga adat orang Jawa. Jadi saya hormati sekali gitu. Lantas kalau memang demikian, mengapa pula Nafa tidak mengundang rekan-rekannya sesama artis? Kebetulan saya jarang bergaul dengan teman-teman artis profesi. Saya lebih sering bergaul sama teman-teman saya yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu gitu. Saat acara pembagian nasi tumpeng tampak hadir di antara tamu undangan pasangan Pangky Suwito dan Yati Octavia. Dan ketika Nafa memotong dan memberikan nasi tumpeng itu kepada orang tuanya serta pasangan Pangky dan Yati, Nafa ternyata malah tidak memberi potongan nasi tumpeng itu ke Zack kekasihnya yang usianya lebih muda dari Nafa. Karena tadi malam saya udah memberikan dia roti tart. Jangan salah. Dalam suasana ulang tahunnya yang ke-27 tahun ini, banyak cobaan yang harus dialami oleh artis Peggy Melati Sukma. Setelah namanya terseret dalam kasus penipuan yang terjadi antara Yayasan Prakarsa dengan Kahmi saat menyelenggarakan acara Muharram Ceria Wali Kota Depok, kini tiba-tiba saja terdengar kabar kalau Peggy Melati Sukma bakal digeser sebagai pembawa acara Angin Malam di RCTI.
Belum jelas benar apa yang menyebabkan tersingkirnya Peggy dari acara tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh, kita simak saja pernyataan Peggy Melati Sukma dan Razak Zatari sebagai produser dari acara Angin Malam.